Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Karawang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya sendiri Adianti Nur Latifah dari SMK Negeri Jayakerta. Saya Sutaria dari SMK Negeri 1 Tirtajaya. Saya Muhammad Jamaluddin Hidayat dari SMK Negeri Cilebar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Adi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu Adi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Jamal hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Begini Bu Adi, sebelum Bu Adi melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan gitu ya dengan Bu Adi. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi pada saat Bu Adi melaksanakan coaching nanti digunakan gitu ya rubrik penilaiannya, serta coach dan coachee akan saya amati. Kemudian dengan nilai dari rubrik penilaian gitu ya, apakah sudah sesuai alur kitanya atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee gitu ya, dan bagaimana coachee merespon serta menanggapi pertanyaan dari Bu Adi. Jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coachingnya, kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi gitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan Bu Adi. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan gitu Bu Adi? Oke, baik Pak. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira Bu Adi pilih mana nih yang ingin spesifik, ingin diobservasi? Mungkin mendengarkan secara aktif mungkin ya Pak. Secara aktif, ya. Terus dari indikator pencapaiannya, dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa nih? Dari indikator tercapaian, saya menginginkan coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak. Kemudian coach saya dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Pak. Oke, baik, saya sudah dapat ya jawaban-jawaban dari Bu Adi. Mungkin sekian dulu untuk praobservasinya gitu ya. Nah, silakan Bu Adi laksanakan, lanjutkan coachingnya dengan coachee, laksanakan dengan sebaik mungkin. Begitu ya Bu ya. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Dengar-dengar nih Pak, ada yang mau disampaikan. Betul sekali Bu, saya ingin menyampaikan terkait permasalahan yang dihadapi oleh saya. Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya Pak. Tetapi kita cukuplah ya Pak, sekitar 15-20 menitan ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan dari obrolan kita ini? Baik Bu, begini, jadi di saya itu Bu ada permasalahan. Jadi dari tahun ke tahun untuk pembelajaran itu kayaknya yang dilakukan oleh guru ya monoton gitu aja gitu ya. Jadi tidak ada pembelajaran yang menggunakan kayak zaman sekarang ya, yang lebih bervariatif lah seperti itu. Kan kita tahu bahwa sekarang itu zamannya sudah berkembang, teknologi sudah maju gitu ya. Nah, saya yakin kalau misalnya guru-guru itu bisa berubah dan melakukan pembelajaran bervariatif mungkin akan berbeda halnya. Kalau saya garis bawah ini ya Pak, berarti pembelajaran rekan-rekan gurunya itu kurang berkreatif ya Pak ya, bervariatif juga. Nah, kira-kira dari percakapan ini nih Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan? Baik Bu, dari percakapan ini ya saya ingin mendapatkan gambaran atau penyelesaian masalah ya terkait guru-guru di sekolah saya itu
dalam hal pembelajaran bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman, ya misalnya dengan cara lebih bervariatif dalam mengajarnya, tidak hanya ceramah-ceramah aja seperti itu Bu. Oke Pak, kira-kira nih ya Pak, perubahan apa yang ingin Bapak lihat terhadap rekan-rekan guru? Tadi itu Bu, jadi yang ingin saya lihat dari rekan-rekan guru itu bahwa guru itu bisa memanfaatkan media pembelajaran, kemudian sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita, kemudian metode atau strategi dalam pembelajaran yang lebih variatif lagi, sehingga nanti akan menimbulkan yang namanya pembelajaran ya pakem gembrot gitu ya. Jadi pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot ke arah sana gitu. Pak, bisa dikatakan itu sebagai kondisi yang ideal. Betul. Nah, level berapa itu Pak guru pada saat seperti itu? Kalau saya lihat, kalau guru-guru untuk saat ini itu saya kira kalau levelnya dari 1 misalnya level 1 sampai 10 saya coba nilai level 6 lah Bu ya, level 6 seperti itu. Kalau idealnya kan tadi ya guru-guru itu sudah bisa memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian sarana dan prasarana yang ada. Ya, baik. Kira-kira nih Pak, level berapa yang mungkin dapat Bapak tingkatkan? Kalau melihat kondisi tersebut, saya paling hanya sampai 8 aja udah cukup sih Bu ya bagi saya. Jadi level sampai level 8 itu sudah cukup bagi saya, sudah sangat senang ketika melihat guru-guru misalnya ya sudah menggunakan media pembelajaran, kemudian strategi yang bagus, kemudian yang bervariatif, kemudian bisa memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana yang ada di sekolah kami. Ya, saya juga tidak memungkiri karena memang ada guru-guru yang senior di sini dan itu pun menjadi salah satu tidak terlalu saya egois. Ya, makanya saya merasa di level 8 aja itu sudah sangat saya senang sekali gitu. Oke baik Pak, untuk mencapai level 8 nih ya Pak, Iya. usaha apa yang akan Bapak lakukan? Untuk mencapai angka 8 tersebut, saya akan mencoba yang pertama itu mungkin dengan cara pendekatan Bu ya, pendekatan secara personal, mungkin kita ngobrol lah gitu ya seperti ini, tatap muka gitu ya, face to face lah gitu, atau bahasa ininya mentoring lah seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya lakukan barangkali. Oke, tadi kata Bapak strategi yang mungkin perlu diterapkan untuk kenyamanan rekan Bapak tersebut dengan cara mentoring ya. Iya. Nah, prioritas kegiatan atau yang dapat Bapak realisasikan itu seperti apa? Baik. Untuk kegiatannya selain mentoring itu saya akan coba nanti Bu ya, strateginya dengan cara mungkin pelatihan barangkali, kemudian dengan cara workshop, kemudian nanti sebelumnya saya akan coba berkolaborasi dengan guru atau rekan yang memang sepaham dengan saya, seideologi dengan saya, mempunyai visi dan misi yang sama. Kemudian tentunya saya akan mencoba memberikan informasi komunikasi dengan kepala sekolah terkait izinnya seperti itu. Pak, tadi Bapak juga sudah menyampaikan untuk memaksimalkan itu tidak hanya sendiri ya Pak ya. Betul. Ternyata butuh kolaborasi juga ya Pak ya. Butuh dukungan juga tadi dari kepala sekolah dan rekan yang lain ya. Nah kira-kira nih kapan pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya saya akan coba secepatnya mungkin minggu ini Bu ya, dan itu saya coba dengan dibantu dengan rekan saya yang guru saya mungkin di IT ya, mungkin jurusannya ke jurusan PL atau TKJ, ada Pak Yusuf, kemudian ada Pak Cekiman Rahayu, itu mungkin sebagai bantuan, dan untuk waktunya tadi secepatnya dan minggu inilah mudah-mudahan bisa saya realisasikan gitu, seperti itu. Baik Pak. Nah dari percakapan hari ini nih Pak, apa sih yang sudah Bapak dapatkan? Setelah coaching ini, percakapan ini, saya mendapatkan pencerahan, jadi ide segar,
terkait bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan, terutama permasalahan yang terjadi pada sekolah saya, yaitu khususnya difokuskan pada guru-guru yang masih menggunakan pembelajaran yang kurang bervariatif, yang kurang memberikan motivasi kepada murid dan kurang memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi saya memahami betul cara yang bisa dilakukan ketika saya melakukan coaching dengan ibu. Alhamdulillah ya Pak, sepertinya sudah ada Betul sekali. gambaran. Saya tunggu ya Pak ya perkembangan ke depannya. Baik Bu, nanti saya secepatnya setelah saya melakukan realisasi strategi yang sudah tadi disampaikan oleh coaching ini, saya akan coba nanti ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu ya terkait pencapaian dari permasalahan yang sudah disampaikan, kemudian solusi-solusinya seperti itu barangkali Bu. Oke, mungkin percakapan kita cukup ya Pak ya. Siap. Mudah-mudahan dengan percakapan sekarang kita menemukan titik solusi yang paling baik ya Pak ya, yang paling tepat untuk rekan guru kita supaya Siap. pembelajaran menjadi lebih bervariatif lagi ya Pak ya. Betul. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Adi. Waalaikumsalam Pak Jamal. Bu Adi sudah melaksanakan coaching ya barusan Iya, alhamdulillah sudah Pak. dengan Pak Tahya ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, di sini saya akan melaksanakan atau memberikan beberapa pertanyaan ke Bu Adi terkait pasca observasi berkaitan dengan coaching yang sudah Bu Adi lakukan. Jadi yang pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai alur kita ya Pak ya, yaitu menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab terhadap rencana aksi yang dibuat. Sehingga dengan alur kita tersebut, saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu. Nah, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang dilaksanakan Bu Adi dengan Pak Tahya sudah berjalan dengan baik karena proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak dan Bu Adi juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada coaching sehingga coaching dapat menemukan solusi permasalahannya. Kemudian proses coaching juga sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir terkait pasca observasi ini. Yang terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang sudah dilakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu dapat memahami alur kita ya Pak ya, sehingga pada saat saya melakukan coaching-coaching berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik. Sudah selesai untuk pasca observasi, dan semoga kedepannya coaching ini bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Kita akhiri saja untuk pasca observasi ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tahya. Waalaikumsalam Bu Adiati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Oke Pak, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak. Pertama-tama saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh. Mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada saat Bapak coaching dengan Bapak Jamal ya Pak ya. Ya. Nah, saya juga akan mengamati terkait coaching yang Bapak lakukan dan berikan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, apakah coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur kita? Apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching? Dan bagaimana respon ya coaching dan tanggapan coaching terhadap pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Tahya.
Dan jangan lupa juga ya Pak, saat melakukan coaching sesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya akan memberikan pertanyaan pertama ya Pak ya. Yang pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu Adianti, saya akan mencoba nanti ketika coaching akan saya kembangkan 3 kompetensi inti dari coaching itu. Yang pertama itu tentang present atau kehadiran penuh. Yang kedua tentunya saya akan mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi di atas, yang mana nih ya Pak kompetensi yang secara spesifik yang akan Bapak observasi? Kalau secara spesifik ketika coaching nanti saya akan mencoba mengembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif dari coaching itu saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak Tarya inginkan itu seperti apa? Kalau saya ketika ditanya indikator, saya berharap ketika coaching nanti itu coaching menemukan permasalahannya ya, dan mencari solusi secara sendiri. Kemudian saya akan mencoba menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching sehingga coaching tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak Tarya. Demikian dulu ya Pak ya, para observasi yang saya lakukan. Nanti kita akan ketemu lagi saat observasi ya Pak ya. Saya akan mengamati proses coaching Pak Tari dengan Pak Jamal. Siap. Dan kemudian kita akan membicarakan kembali di pasca observasi ya Pak ya. Siap. Sekarang silahkan Bapak lanjutkan proses coaching dengan Pak Jamal. Siap Bu. Oke, demikian ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamal. Waalaikumsalam Pak Tara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya Pak Tara. Gimana? Alhamdulillah saya baik sekali, baik fisik maupun batin gitu ya Pak Jamal. Ini dengar-dengar nih Pak Jamal ini ada yang mau disampaikan kepada saya nih. Iya Pak, ini ada satu permasalahan gitu yang saya hadapi yang ingin saya perbincangkan dan saya obrolkan dengan Bapak. Oke, baik. Baik Pak Jamal, nanti kita cukup 15 atau 20 menit saja ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Jamal pada saya? Iya Pak, jadi saya melihat kondisi di sekolah, kondisi guru-guru itu pada saat mengajar itu Ya. siswa merasa bosan, siswa merasa kurang menyenangkan di kelas karena guru-gurunya kurang variatif Pak dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Jadi gitu-gitu aja. Dari tahun ke tahun tuh ceramah lagi atau misalnya datang ke kelas ngasih tugas sudah aja gitu ya. Jadi tidak mengikuti zaman, juga tidak mengikuti perkembangan teknologi gitu Pak. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Baik, kalau saya garis bawah ini ya dari perbincangan ini berarti ada pembelajaran dari rekan-rekan guru yang memang itu kurang bervariatif, betul begitu ya? Iya betul. Ya, berarti kalau seperti itu nanti gini Pak Jamal. Kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin didapat gitu ya? Iya, yang ingin saya harapkan, ingin dapatkan dari perbincangan dengan Pak Tar ini, saya ingin mendapatkan gambaran, ada gambarannya. Jadi masalah yang saya hadapi ini ada solusinya, ada penyelesaiannya. Kira-kira langkah apa sih yang harus saya lakukan gitu biar saya bisa membawa atau memberikan dampak positif terhadap guru-guru yang lain gitu. Nah, ketika melihat dampak positif, nah kalau dilihat seperti itu perubahan-perubahan yang mungkin bisa dilihat dari kondisi seperti itu ya seperti apa sih Pak Jamal? Nah, perubahan yang ingin saya lihat itu bagaimana siswa bisa aktif dan menyenangkan di kelas gitu. Jadi merasakan atau memiliki pengalaman belajar yang maksimal, menyenangkan di kelas, yakni dari gurunya. Dari gurunya ini bisa memanfaatkan kemampuan secara maksimal melalui misalnya dari media pembelajarannya yang variatif, kemudian model pembelajarannya juga divariatifkan gitu ya. Kemudian guru-guru juga diharapkan bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah itu sebaik mungkin sehingga pembelajaran juga bisa berjalan dengan maksimal. Itu mungkin Pak yang harapan. Oke.
Jadi menurut Pak Jamal itu untuk pembelajaran yang menyenangkan, kemudian guru-gurunya itu bisa memilih media, kemudian bisa memilih sarana. Nah itu kan kondisi yang ideal. Nah kalau yang sekarang nih ya, kalau yang sekarang yang terjadi, menurut Pak Jamal itu kalau dari level 1 ya, kalau penilaian level 1 sampai 10 itu masuk ke level berapa ya Pak Jamal? Kalau menurut saya guru-guru di sekolah, kalau saya perhatikan mungkin di level 6 ya Pak ya, dari cara mengajar itu di level 6. Kalau dari level 6 ada nggak kemungkinan untuk bisa ditingkatkan gitu? Harapannya sih menurut saya, kalau saya lihat harusnya bisa sih Pak, harusnya bisa ya ditingkatkan, harusnya bisa gitu Pak, ditingkatkan. Nah, kalau menurut Pak Jamal kalau memang bisa ditingkatkan itu ke level berapa ya kira-kira untuk guru-guru yang ada di Pak Jamal? Iya, harapannya mungkin dari angka 6 itu kita tidak jauh-jauh ya kayak ke angka 8 saja gitu ya. Ada level 8 gitu kemampuan guru. Ya, ke angka 8 ya? Iya. Ya. Untuk meningkatkan ke angka 8, dari 6 ke 8 itu perlunya ada usaha ya. Kalau yang usaha yang ingin dilakukan oleh Pak Jamal seperti apa sih? Iya. Menurut saya mungkin langkah yang harus dilaksanakan itu dari segi ini ya Pak ya, mentoring ya, mentoring jadi pendekatan dari dengan sesama rekan gitu ya dalam mengembangkan proses pembelajaran di kelas ini kita bisa saling mementor gitu, saling mengajarkan gitu, saling sharing gitu, itu mungkin. Iya. Berarti strateginya mentoring ya. Iya. Nah, selain mentoring mungkin ada strategi lain yang mungkin pernah dilakukan oleh Pak Jamal atau sekolah gitu barangkali sehingga membuat kenyamanan bagi guru-guru. Iya. Mungkin yang pernah dilaksanakan ini mencoba dilaksanakan adanya pelatihan atau workshop Pak. Jadi mendatangkan pemateri dari luar, bagaimana pemateri ini menyampaikan materi langkah pembelajaran yang menarik, langkah pembelajaran yang kreatif, variatif untuk diterapkan oleh para pengajar di sekolah, para guru di sekolah. Itu seperti itu Pak. Dari strategi mentoring, kemudian pelatihan, kemudian workshop. Nah, menurut Pak Jamal nih strategi yang paling prioritas untuk saat ini yang bisa dilakukan itu yang seperti apa sih? Iya, kemungkinan untuk kedepannya yang prioritas terdekat yang bisa dilaksanakan ini sepertinya ke mentoring Pak. Mentoring dulu gitu yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat dan tidak memerlukan sarana yang jadi sarananya seadanya saja gitu ya. Misalnya kalau workshop atau pelatihan itu kan dia perlu biaya, kita harus mengajukan dulu, kita perlu waktu, kita perlu tempat, kita mengajukan dananya dulu, misalnya cari pelatihnya dulu, pematerinya juga gitu. Jadi mungkin yang prioritas itu adalah mentoringnya Pak. Ya, mentoring ya. Nah, ketika melakukan mentoring itu dibantu oleh siapa ya kira-kira? Nah, saya akan mencoba berkoordinasi pertama mungkin dengan kepala sekolah, meminta izin pelaksanaan, kemudian koordinasi juga dengan kurikulum sebagai penanggung jawab dalam pembelajaran di sekolah, serta saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan guru yang memiliki keunggulan dalam hal misalnya teknologi sehingga bisa berbagi atau sharing dalam media pembelajaran yang bisa lebih baik itu ke depannya. Kemudian guru-guru yang sudah memiliki kemampuan atau memiliki pengalaman pernah mengikuti pelatihan, workshop dan sebagainya itu bisa sharing atau berbagi gitu ya dalam kegiatan mentoring ini. Juga misalnya rekan-rekan yang sudah pernah menggunakan aplikasi misalnya pernah menggunakan aplikasi pembelajaran yang bagus untuk pembelajaran, kita minta bantuannya untuk bisa saling berbagi pengalaman dan materi. Itu mungkin Pak. Nah, kira-kira kapan ya itu kegiatannya? Rencana saya mungkin secepatnya Pak, yakni minggu ini kita coba untuk melaksanakan. Pak. Ya, jadi untuk kegiatan mentoring ya nanti rencananya nanti minggu ini ya. Nah, saya akan coba nanti dalam minggu ini kita saya berharap bisa ketemu dengan Pak Jamal gitu ya terkait strategi yang sudah Pak Jamal nanti akan direncanakan seperti itu. Baik Pak Jamal, mungkin dari percakapan hari ini menurut Pak Jamal apa sih yang didapatkan gitu ya? Iya, baik Pak. Alhamdulillah dari percakapan ini saya dapat pencerahan ya Pak, gambarannya untuk langkah ke depan menghadapi permasalahan yang saya lihat ini, saya hadapi ini, apa langkah yang harus saya lakukan dan itu sudah tergambarkan dari percakapan ini. Ya,
Alhamdulillah ya, berarti sudah ada gambaran ya dari Pak Jamal sendiri terkait permasalahan dari hasil coaching ini ya. Nah, nanti saya tunggu perkembangan dari Pak Jamal ke minggu depannya ya. Yes. Mungkin kita ngobrol tidak hanya di ruangan guru aja, nanti mungkin kedepannya di ngebahas di mana ya, di ruang yang mana lah gitu ya. Mungkin lebih santai, lebih ngobrolnya lebih enak gitu ya. Mungkin Pak Jamal, percakapan kita dicukupkan sampai saat ini aja, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Adianti. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah tentunya baik Bu Adi. Oke, tadi kemarin Bapak sudah melaksanakan coaching ya Pak ya dengan Pak Jamal ya Pak. Betul sekali Bu. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak mengenai pasca observasi terkait coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Jamal. Oke, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik Bu, ketika saya melakukan coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Jadi menyatakan tujuan terlebih dahulu kepada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari rencana aksi yang disampaikan oleh coaching. Nah, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusinya. Barangkali itu Bu. Oke Pak, menurut saya nih ya sebagai observer pada soal proses coaching Bapak dengan Pak Jamal sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Karena proses coaching yang sudah Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan Bapak juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke. Kemudian juga dari proses coaching Bapak juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya Pak ya, pertanyaan terakhir nih Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Bapak lakukan? Baik Ibu, saya dengan cara memahami alur tirta terlebih dahulu tentunya lebih ke arah nanti memaksimalkan latihan agar nanti ketika saya memahami alur tirta dengan sebenar-benarnya, ketika saya nanti melakukan coaching-coaching berikutnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih bisa mewadahi potensi-potensi yang ada pada diri coaching. Barangkali itu Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, baik Pak. Sepertinya demikian Pak pasca observasi yang kita lakukan ya Pak ya. Kita ketemu lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya hasil dari tindak lanjut dari pasca observasi ini ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamal. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak Jamal? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Jamal. Sebelumnya kita melakukan coaching ya nanti dengan Bu Adianti. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait yang coaching akan Pak Jamal lakukan nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian dulu terhadap nanti coaching yang akan Bapak lakukan. Baik Pak Jamal, nanti pada saat coaching atau coach dan coaching akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang dibuat. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot atau
belum pada Koci, dan bagaimana nanti Koci akan merespon atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang Pak Jamal sampaikan. Dan jangan lupa Pak Jamal nanti sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Sebelumnya nanti saya akan memberikan pertanyaan nih sebagai acuan. Yang pertama, ya, pada saat nanti observasi nanti tolong diperhatikan Pak Jamal. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti Pak Jamal? Iya Pak Tar, menjawab pertanyaan Pak Tar, kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, jadi ketiga kompetensi inti dari coaching tersebut yang ingin Bapak kembangkan nanti. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini lebih spesifik lagi Pak Jamal, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Jadi lebih spesifik gitu. Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan sepertinya yang pertanyaan yang berbobot ya Pak, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, memberikan pertanyaan yang berbobot nanti yang akan Bapak kembangkan ya. Untuk yang pertanyaan yang nomor 3, itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin yang diinginkan ketika Pak Jamal melakukan coaching. Ya, saya ingin coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian dari solusi permasalahannya itu bisa merumuskan langkah-langkahnya gitu Pak. Jadi dari penjelasan saya itu lengkap dengan langkah-langkahnya. Begitu mungkin Pak. Oke, baik Pak Jamal. Mungkin untuk sementara untuk praobservasi dari kegiatan coaching ini saya akhiri dulu. Nanti kita akan ketemu lagi ya pada saat pelaksanaan observasinya. Kemudian nanti kita akan berbincang-bincang lagi pada saat pasca observasinya. Dan untuk selanjutnya silakan Pak Jamal melakukan coaching dengan Bu Adianti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum Bu Adi. Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Adi? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Jamal hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Adi. Nah, dengar-dengar katanya Bu Adi ada yang mau disampaikan. Iya nih Pak, ada yang ingin saya sampaikan mengenai beberapa permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya. Kita ngobrol di sini mungkin 15 sampai 20 menit aja ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Ini Pak, saya melihat di sekolah saya sekarang ini proses pembelajaran ini kurang menarik ya Pak ya. Siswa-siswa terlihat kurang aktif. Hal ini dikarenakan mungkin guru-gurunya yang kurang variatif Pak, cenderung menonton kali ya. Jadi proses pembelajarannya itu cenderung ceramah Pak, tidak menggunakan metode yang lainnya. Iya, berarti kalau saya tangkap ini dari Bu Adianti bahwa pembelajaran dari yang dipimpin oleh rekan-rekan guru ini kurang variatif gitu ya. Iya, nah, kira-kira kita ngobrol ini sekarang percakapan ini apa yang ingin didapatkan? Dari percakapan sekarang ini saya ingin mendapatkan gambaran Pak dari permasalahan yang saya hadapi dan menemukan solusinya Pak. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk menemukan solusinya itu. Iya. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan gambaran berarti apa nih perubahan yang ingin dilihat oleh Bu Adi? Perubahan yang ingin saya lihat itu saya menginginkan bagaimana siswa itu terlihat aktif ya Pak ya, dan proses pembelajaran di kelas ini sangat menyenangkan, yakni dari guru-gurunya sendiri dapat memaksimalkan proses pembelajaran Pak, dan dapat memanfaatkan juga sarana dan prasarana yang ada di sekolah Pak. Iya. Oh, berarti yang Bu Adi sampaikan ini itu kondisi yang ideal ya, gambaran idealnya. Nah, kira-kira kalau idealnya seperti itu, melihat sekarang pada level berapa sih guru-guru yang rekan Bu Adi itu? Menurut saya dari pengamatan yang setelah saya lakukan, guru-guru rekan-rekan saya pada saat ini mungkin ada di level 6 Pak. Oke. Kemudian tadi kan harapannya ingin ada perubahan yang lebih baik gitu ya. Berarti kira-kira itu bisa ditingkatkan ya?
bisa Pak. Bisa. Nah, kira-kira ingin ke level berapa ditingkatkan? Mungkin kalau dari level 6 harapan saya sih bisa meningkat di level 8. 8. Iya, baik. Nah, peningkatan dari level 6 ke level 8 ini kan tentunya perlu adanya langkah atau usaha gitu ya. Betul. Nah, kira-kira Bu Adi sudah punya gambaran belum usaha apa yang akan dilakukan? Dari segi monitoring Pak, mungkin pendekatan sesama rekan guru. Iya. Jadi selama proses pembelajaran itu mungkin antara rekan guru saling berbagi sharing kali ya, Iya. tentang cara pembelajaran bagaimana sehingga murid itu terlihat aktif lagi dan proses pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, kira-kira agar rekan-rekan ini merasa nyaman pada saat proses mentoring atau pada saat Bu Adi berbagi pengalaman ini, ada strategi nggak ya untuk meningkatkan kenyamanan dari rekan ini? Mungkin strategi yang lainnya selain monitoring, saya mencoba untuk melakukan pelatihan atau workshop ya Pak ya. Iya. Jadi dalam pelatihan atau workshop tersebut menyampaikan, berarti yang pihak pematerinya menyampaikan tentang tata cara pembelajaran yang lebih variatif lagi seperti itu. Nah, Bu Adi, kemudian prioritas kegiatan atau kegiatan yang dapat cepat terrealisasikan itu kegiatan apa ya? Mungkin kegiatan yang dapat dilakukan dengan waktu yang sekarang-sekarang mungkin Pak, prioritasnya itu monitoring ya Pak ya. Iya. Karena kan kalau monitoring itu kan kita menggunakan sarana dan prasarananya seadanya ya Pak ya. Sedangkan pelatihan atau workshop itu kita membutuhkan waktu yang lama, belum mencari pematerinya, kebetulan belum memerlukan biayanya, mungkin seperti itu Pak. Bakalan yang prioritasnya kita akan monitoring terlebih dahulu. Dari langkah-langkah yang sudah Bu Adi nanti sampaikan tadi, tentunya pasti perlu bantuan atau dukungan. Nah, kira-kira mau meminta bantuan atau dukungan ini kepada siapa saja dan apa saja gitu? Mungkin untuk dukungan pertama kali saya akan meminta izin kepala sekolah ya Pak ya. Karena kan bagaimanapun kepala sekolah itu pemangku kepentingan ya Pak ya. Kemudian saya juga akan mungkin mengajak rekan-rekan yang lainnya seperti kota kurikulum, terus guru-guru produktif ya Pak ya, yang lebih mengetahui tentang IT, dan guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan terlebih dahulu ya Pak ya, yang sudah mendapatkan ilmu dulu untuk melakukan sharing dengan teman-temannya. Nah, kira-kira kapan itu ada pelaksanaan dari rencana ini? Rencananya saya akan melakukan secepatnya ya Pak ya, mungkin di minggu ini. Iya, baik. Nah, kira-kira dari udah panjang lebar kita ngobrol, dari percakapan hari ini apa sih yang sudah didapatkan oleh Bu Adi? Di percakapan kali ini alhamdulillah saya sudah dapat gambaran Pak, pencerahan dari permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Alhamdulillah ya, berarti Bu Adi sudah mendapatkan gambarannya, sudah mendapatkan hasil dari percakapan ini. Nanti saya tunggu ke depannya untuk pelaksanaan ini bagaimana hasilnya gitu ya. Ya, percakapan ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan solusinya ini tepat gitu ya, dan guru-guru bisa mengajar secara variatif. Baik, gitu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jamal. Waalaikumsalam Pak Tan. Alhamdulillah ya Pak, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Adianti ya. Iya Pak, sudah alhamdulillah. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak terkait pasca observasi atau pasca supervisi trade coaching yang sudah Bapak lakukan. Boleh ya Pak ya? Iya. Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Jamal ketika saat mengcoaching Bu Adianti? Iya Pak. Dalam coaching yang sudah dilakukan, saya menggunakan alur tirta Pak. Jadi menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab untuk komitmen dalam rencana aksi yang sudah dibuat.
Nah, harapannya dari alur kita yang sudah dilakukan ini, Koci dapat menemukan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang dihadapinya. Gitu Pak. Baik Pak Jamal, itu juga ketika saya ini menurut saya ketika jadi observer di hasil catatan saya tadi proses coaching Pak Jamal juga sudah luar biasa mantap gitu ya, bagus lah gitu. Jadi sudah berjalan dengan alur tirta ya. Karena prosesnya itu tadi karena sudah berjalan dengan alur tirta seperti sudah menyampaikan tujuan, kemudian sudah menyampaikan atau menggali identifikasi, kemudian sudah adanya rencana aksi, kemudian yang terakhir itu tanggung jawab dari rencana aksi yang dibuat, dan Bapak juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga menimbulkan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari hal tersebutlah Koci bisa menemukan solusinya dan tentunya proses ini sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama terkait kemitraan, kemudian adanya proses kreatif, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Sebelum saya akhiri, boleh saya mengajukan pertanyaan yang terakhir, boleh tidak? Iya, boleh Pak. Baik. Pertanyaan yang terakhir ini kompetensi ya Pak, terkait kompetensi. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Iya, harapannya alur tirta ini bisa dipahami lebih baik Pak untuk penerapan dalam coaching-coaching yang selanjutnya sehingga coaching-coaching berikutnya itu bisa berjalan lebih baik gitu Pak. Itu Ya. mungkin Pak. Baik Pak Jamal, terima kasih. Barangkali cukup sekian ya untuk observasi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.